Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para jamaah Masjid Al-Araf, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim dan muslimah. Untuk mempersingkat waktu, pada hari ini hari Ahad, yaitu acara rutin kajian jihad, yaitu ngaji Ahad, yang pada kesempatan ini materi akan dibawakan oleh Bapak Haji Abdul Qadir, sarjana agama, dan akan mengambil tema atau kajiannya itu fikih sirah nabawiyah. Untuk mempersingkat waktu, kita simak kajian dari Bapak Haji Abdul Qadir, sarjana agama. Itu kamu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah ma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyyah ahlal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tuh, aku ahli nama. Ya, segala sesuatu serahkan kepada yang ahli. Baik, jemaah sekalian, sebagaimana tadi disampaikan oleh MC bahwa pada pagi ini, subuh ini, kajian kita berkaitan temanya adalah fiqh sirah nabawiyah. Kenapa kita mengkaji sirah nabawiyah atau sejarah Nabi, ya, biasa kita sebutnya, atau perjalanan kehidupan Rasulullah SAW. Karena ketika kita mengkaji sejarah dan ketika atau bandingannya orang yang tidak punya latar belakang sejarah, dia tidak tahu asal usul bangsanya dari mana, atau kemudian ketika misalkan kebanggaan sebuah bangsa, ketika kemajuan sebuah bangsa, nah dia nyambungnya kemana itu nggak akan ketahuan. Tapi kalau kita tahu bahwa ketika kita berbicara tentang sejarah bangsa Indonesia, maka kemudian kita tahu asal usul kita sebagai bangsa Indonesia itu seperti apa, dan kejayaan-kejayaan masa lalu, dan kemudian kita untuk bisa mencapai kembali kejayaan sudah pernah diraih oleh pendahulu kita. Kalau kita berbicara sebagai seorang muslim, maka bahwa asal usul kita itu adalah dari Rasulullah SAW, ya, sejarah perjuangan umat Islam, dan kita itu adalah kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi bagaimana pendahulu kita, para sahabat, ya, yang dengan perjuangan mereka, pengorbanan mereka, dan apapun yang telah mereka lakukan sehingga kemudian kita menjadi seorang muslim. Tanpa mereka belum tentu kita menjadi muslim. Mungkin kita masih seorang ateis, mungkin kita menjadi seorang animis dan sebagainya, sebagaimana asal usul bangsa Indonesia. Nah, maka kemudian ketika kita mengkaji sejarah, supaya kita mengetahui sebetulnya kita ini dari mana awalnya. Baik. Yang menjadi landasan kajian ini dan apapun, ya, ketika kita berbicara tentang sejarah, berarti kita bicara tentang masa lalu, dan kemudian masa lalu itu, ya, bisa ditelusuri kalau itu adalah sejarah, ada bukti konkret, ada bukti nyata, dan bisa ditelusuri, bisa diteliti bahwa itu benar-benar terjadi. Dan yang jadi landasan kita ini adalah laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab.
Ini ayat terakhir dari rangkaian dalam Al-Quran itu kisah yang terbaik, kisah terindah sebutannya, yaitu adalah surat Yusuf. Ya. Pak Yusuf ayat ini. Bahwa pada kisah-kisah terdahulu, laqad kana fi qasasihim, sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka orang-orang terdahulu itu ibrah, pelajaran. Maka kita harus mengambil pelajaran dari kisah mereka untuk menjadi semangat buat kita ketika mereka adalah kisah orang sukses, berarti kita akan mengikuti jejak langkah mereka. Tapi ketika kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran itu adalah kisah tentang orang-orang yang celaka, berarti ini sebagai gambaran buat kita jangan sampai kita mengikuti jejak langkah mereka seperti itu. Nah, ini referensi utamanya adalah kitab Fiqhus Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau lahir di Turki Selatan berbatasan dengan Syria yang kemarin ini diguncang oleh gempa dan hancur berantakan ya, luluh lantak. Beliau sudah meninggal. Nah, saya cari-cari ini kitabnya belum ketemu karena tumpuk-tumpuk gitu ya. Nah, tapi sudah ada terjemahannya. Dan beberapa referensi yang lainnya, ini contohnya. Ya. Ini saya tampilkan gambar-gambarnya dan kitabnya juga ada buku-bukunya. Dan ini banyak juga di pasaran. Kalau misalnya mau mempelajari sejarah Nabawiyah, nah ini termasuk referensi yang cukup bagus. Karena secara komprehensif mengisahkan tentang perjalanan kehidupan Rasulullah SAW dari sejak sebelum Rasulullah lahir sampai wafat dan kemudian juga tentang para sahabatnya. Nah, dan kajian sirah ya, ini kenapa kita mengkaji sirah Nabawiyah atau urgensinya, ahamiyahnya gitu ya. Nah, sebelum kita bicara tentang definisi sirah Nabawiyah itu apa, kita fahami dulu mengapa kita harus mengkaji sirah Nabawiyah. Ya. Karena Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah bagi kita, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, bagaimana kita bisa memahami, mengenali idola kita, teladan kita kalau kita tidak mengenal beliau? Maka ada pepatah, tak kenal maka ta'aruf. Ya, jadi harus ta'aruf supaya kita mengenal. Nah, kita mengenal sosok pribadi Rasulullah SAW bahwa beliau adalah teladan kita, maka supaya menjadi Rasul sebagai idola buat kita, maka kita harus tahu secara komprehensif pribadi Rasulullah SAW berkaitan juga dengan ciri fisiknya, akhlaknya, kemudian juga perilaku sehari-harinya. Karena Rasulullah itu adalah digambarkan sebagai Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang hidup. Karena ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, kana khuluquhul Quran, bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita ingin memahami akhlak Rasulullah, bacalah Al-Quran. Tapi kalau kita ingin memahami Al-Quran, berarti kita harus mempelajari perjalanan hidup Rasulullah SAW. Dari mulai bagaimana ketika Rasulullah bangun tidur sampai kemudian tidur lagi. Nah, itu adalah sunnah-sunnah yang harus kita ikuti sebagai umat Rasulullah SAW. Ini saya ambil dari 5 hal saja, disingkat dari sekian banyak ahamiyah atau dari sekian banyak urgensi penting yang kita mengkaji sirah Nabawiyah. Diambil dari kitab Fiqhus Sirah Nabawiyah yang tadi ditulis oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti tadi. Di dalam mukaddimahnya beliau menulis seperti ini, bahwa pentingnya kita mengkaji pribadi Rasulullah SAW, sirah Nabawiyah adalah supaya kita memahami pribadi Rasulullah secara menyeluruh, secara komprehensif. Kemudian mengenal gambaran prototipe masalul a'la. Masalul a'la itu gambaran atau pemahaman dari uswatun hasanah. Prototipe tertinggi dari seorang nabi ketika Allah Subhanahu wa taala mengajar, memberikan risalah, maka kemudian Allah mengutus rasulnya. Dan sebagai gambaran bahwa risalah ini benar dan bisa dikerjakan, bisa diamalkan, maka kemudian ternyata dari sekian banyak nabi, dari sekian banyak rasul dan seluruh ajaran agama apapun yang bisa diterapkan, yang bisa dilaksanakan dan berhasil, ya, sukses, itu hanya Rasulullah SAW. Dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, bahkan mereka itu ada yang dibunuh, ada yang disiksa, ada yang berbagai macam tindakan atau
upaya-upaya yang dilakukan oleh kaumnya. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam dakwah hampir 1000 tahun, jumlah pengikutnya yang segitu-gitu kan ya, 30-an, itu nambah-nambah. Tapi bagaimana Rasulullah SAW ya, ketika beliau diutus sampai akhir zaman pengikutnya tidak akan pernah habis dan terus bertambah, insya Allah. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini definisi tentang fiqhus sirah. Ya. Jadi kalau kita ingin, karena ini sifatnya kajian, berarti kita harus mulai dari definisi, dari makna, dari ta'rif apa sih yang disebut dengan fiqhus sirah itu atau fikih sirah. Ya. Fikih berasal dari kata faqiha yufaqqihu faqihan. Artinya memahami. Ya. Jadi selama ini kita memahami yang namanya fikih itu adalah berkaitan dengan ibadah. Ya. Jadi ada fikih sholat, ada fikih zakat, fikih saum, fikih haji dan yang lain-lainnya. Berbicara tentang hukum, berbicara tentang syariah. Padahal sebenarnya secara bahasa ya fikih itu adalah seperti ini. Nah, kemudian secara istilahnya bahwa fikih adalah pemahaman yang mendalam dan tuntas yang dapat menunjukkan tujuan dari ucapan dan juga perbuatan sesuatu atau seseorang. Seperti bagaimana Rasulullah SAW mengucapkan suatu hadis, maka kemudian kita memahami hadis itu, sampai makna dari hadis itu dan juga tujuan dari hadis itu kita faham. Karena akhirnya kemudian ada yang disebut dengan asbabul wurud, ya, sebab-sebab adanya hadis tersebut. Nah, kemudian secara khusus fikih itu berbicara tentang syariah. Itu adalah ilmu yang menerangkan hukum syara. Ya. Hukum syara itu hukum-hukum yang berkaitan halal haram, berbicara tentang wajib, sunnah, makruh atau mubah ya, mubah, makruh dan haram seperti itu. Itu fikih secara umum yang biasa selama ini kita fahami. Nah, berikutnya, ketika bicara tentang fiqhus sirah, ya, ini masih yang tadi ya. Nah, jadi kajian tentang sirah nabawiyah ini harus meliputi pertama berbicara tentang bangsa di mana Rasulullah SAW diutus, yaitu bangsa Arab. Bukan hanya bangsa Arab pada saat itu, tapi juga bangsa Arab sebelum Rasulullah. Ada Arab Ba'idah, itu Arab yang sudah punah karena Arab zaman kuno, gitu ya. Dan kemudian kebiasaan-kebiasaan mereka itu bisa ditelusuri dari peninggalan-peninggalan mereka. Sehingga kemudian ketika berbicara tentang adat istiadatnya, budayanya, bahasa dan semuanya, sehingga kita akan faham setiap yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kita bisa memahami kenapa sampai seperti itu kejadiannya. Kenapa? Karena kita tahu dulu budayanya, adatnya. Jadi jangan mengukur apa yang terjadi pada masa Rasulullah, kemudian kita mencoba memahaminya dengan ukuran kita sekarang. Budaya bangsa Sunda beda. Walaupun kemudian untuk hal-hal yang sifatnya implementatif atau aplikasinya itu bisa diterapkan, ya, dan bahkan harus kita coba terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari karena Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Nah, maka kemudian ketika misalnya ada turun ayat abasa wa tawalla, ya, dia bermuka masam, maksudnya adalah Nabi Muhammad. Kalau kita tidak memahami budaya bangsa Arab, kita nggak akan ngerti kenapa Rasulullah bermuka masam. Nah, Rasul tak itu sana. Piraku Rasul baud, piraku Rasul seperti itu. Ketika melihat ada seorang buta yang datang menghampiri beliau, padahal saat itu Rasulullah sedang beraudiensi, sedang menyampaikan gagasan-gagasannya kepada para pembesar Quraisy. Nah, maka kemudian kita pahami budayanya bahwa kalau mengajak sesuatu agama, misalnya suatu ajaran, dan kemudian itu disampaikan kepada raja, kepada penguasa, kepada para pembesar, para pejabat. Nah, kalau pejabat ini, pembesar ini, raja ini masuk Islam, maka seluruh rakyatnya akan masuk Islam. Jadi lebih mudah. Nah, itu targetnya, dan itu ikhtiar Rasulullah SAW. Maka kemudian kita akan paham kenapa sampai turun abasa wa tawalla. Dan setiap kegiatan atau setiap kejadian, setiap peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Baik, ini masih belum pada sirahnya ya. Ini masih berkaitan dengan secara umum, ini masih introduksi atau pengantar, mukaddimah. Kemudian berbicara tentang sirah nabawiyah juga, di situ juga berbicara tentang keyakinan-keyakinan tentang agama-agama, tentang apa yang disembah oleh mereka.
Dan kemudian bagaimana sejarah mereka terjadinya penyembahan itu. Nah, maka kemudian kenapa sampai kemudian Rasulullah SAW begitu susahnya untuk memindahkan keyakinan dari mereka menyembah berhala, menyembah Lata, Uzza dan Manat, dan kemudian ada Hubal, dewa tertinggi mereka yang dianggap sebagai berhala terhebatnya gitu. Nah, kenapa apa susahnya sih mereka menerima kalimat la ilaha illallah, meninggalkan budaya mereka, agama mereka untuk masuk Islam? Nah, kalau kita belajar sejarah tentang keyakinan-keyakinan seperti ini pasti akan sulit. Sekarang saja gitu ya. Nah, ketika ada beberapa umat Islam yang masih percaya terhadap dukun, pada jimat, pada kekuatan alam gaib yang lainnya, sehingga kemudian sampai-sampai mereka datang ke kuburan yang dianggap sebagai kuburan keramat, mereka meminta segala sesuatu. Ketika kita mencoba mengubah kebiasaan mereka seperti itu sangat susah. Padahal mereka sama-sama Muslim. Ya, kita Islam, mereka juga Islam. Tapi susah untuk memahamkan seperti itu. Karena apa? Itu sudah mengakar, sudah membudaya, bahkan turun-temurun dari beberapa generasi. Nah, apalagi ini berbicara tentang akidah, tentang keyakinan, tentang agama. Sehingga kemudian sampai-sampai Rasulullah diperangi, dianiaya dan sebagainya. Nah, kemudian juga berbicara tentang silsilah atau nasab keturunan Rasulullah dari atasnya. Nah, dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Ismail alaihissalam, kemudian seterusnya sampai ke bawah, dan akhirnya kemudian di situ ada kabilah-kabilah. Ada kabilah Bani Hashim, dan Rasul adalah kabilahnya adalah Bani Hashim. Nah, dan setiap kabilah keturunan Rasulullah SAW ke atasnya itu adalah orang-orang pilihan. Ya, Allah memilih dari keturunan Ismail itu, saya lupa nama-nama ya. Nah, itu kalau bisa dibaca di dalam kitab Berjanji juga ada di situ. Ya, bagaimana di situ silsilah Rasulullah SAW. Nah, setiap yang disebutkan itu adalah orang-orang pilihan. Nah, termasuk juga kemudian akhirnya turun pada Quraisy, ya. Turun pada Quraisy, nama aslinya itu Fihr, ya. Fihr itu nama aslinya. Dia punya anak, banyak anaknya. Tapi dari Quraisy ini, julukannya Quraisy, dia punya anak banyak, tapi kemudian dipilih satu orang terhebatnya, yang terkuatnya, yang paling mulianya. Dan kemudian ini malah menurunkan Rasulullah SAW, termasuk juga ketika dari Bani Hashim. Dari Bani Hashim juga dipilih, yaitu diantaranya adalah misalkan Muttalib, ya. Dan dari Muttalib dipilih lagi Abdul Muttalib, dipilih lagi Abdullah, dipilih lagi Rasulullah SAW. Ya, dan cuma satu kalau dari Abdullah, ya. Tidak ada pilihan lain. Baik, seperti itu. Kemudian bahwa kisah Rasulullah SAW tentu saja adalah berisi tentang perjalanan kehidupan Rasulullah SAW dari sejak beliau dilahirkan sampai beliau wafat. Dan semua peristiwa yang terjadi pada Rasulullah SAW itu tercatat. Kalau zaman dulu memang belum ada budaya mencatat, ya, tetapi ingatan orang Arab itu luar biasa. Dan mereka bisa kalau berbicara tentang silsilah, tentang keturunan atau tentang nasab, itu dari seseorang, si fulan, itu bisa diurut sampai ke 20, ya, 20 generasi ke atasnya itu mereka bisa hafal. Orang mau berdoa, nepi ka nama buyut kita sendiri saja kita lupa, bahkan kita nggak tahu, karena nggak pernah diperkenalkan budaya seperti itu di kita, sehingga kemudian ya paling ya kita hanya mengenal sampai ke aki, atau mungkin ya ada yang lebih tinggi lagi dari aki misalkan, ya. Nah, setelah itu lupa lagi. Dan misalkan kalau aki punya putra keturunan, nah ada berapa orang gitu ya, dan kemudian mereka membuat kabilah-kabilah lagi, sebagaimana ketika di Mekah atau di Arab gitu ya, itu semuanya hafal. Dan kabilah ini kemudian menurunkan siapa sampai ke bawahnya mereka tahu semuanya. Maka mereka itu hebat dalam ilmu genealogi, ya dok. Ilmu genealogi itu tentang mempelajari tentang silsilah tadi, keturunan si anu menikah dengan si ini nanti menghasilkan siapa anaknya dan seterusnya seperti itu. Nah, itu semuanya tercatat, mereka hafal, ingatannya luar biasa. Maka para habaib itu punya catatan sejarahnya, punya catatan silsilahnya, sehingga sampai nasab mereka sampai pada Rasulullah SAW. Sehingga jangan ngaku-ngaku seorang Habib, ya. Misalkan ayah Habib Agus misalkan, ya.
Ternyata ketika ditelusuri, wah ternyampe, terputus gitu, sampai Rasulullah SAW. Seperti itu. Kemudian juga berbicara tentang ciri fisik Rasulullah SAW, akhlaknya, pribadinya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Sehingga kemudian kita memahami pribadi Nabi Muhammad SAW secara utuh. Gitu ya. Karena beliau adalah seorang idola buat umat Islam. Nah, orang-orang yang mengidolakan misalnya artis Korea ya namanya K-pop misalkan, itu anak-anak muda milenial sekarang mereka akan tahu lahirnya kapan, orang tuanya siapa, terus pakaiannya sebagaimana, dan itu kan berusaha untuk ditiru. Nah, tanusri biasanya ngikutin. Ya. Nah, ditiru, misalkan ada artis gitu ya, bahkan potongan rambutnya, mau rambutnya warna hijau, dicat hijau, apapun ya diikuti. Atau misalkan bapak-bapak biasa pemain bola ya, bahkan lama zaman orang ajat sudah ajatnya. Nah, itu ketika ajat wah tampil luar biasa, parbut, pengen pengharup-harup gitu, paling depan. Supaya apa? Supaya bisa bertatap muka dengan ajat, dan kemudian wah suatu kebanggaan ketika misalkan Persib menang tahun 8 genep tahun sabaraha. Wow, jalan-jalan kota Bandung macet, sebab sekedar pengen ngelihat, walaupun kadadahan itu bukan kadadahan kasaha gitu aja. Kita menganggap bahwa itu kadadahan ka urang. Wah, atoh luar biasa seperti itu. Nah, bagaimana sekarang kita mencoba yang jadikan idola itu adalah Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW tentu saja bukan hanya berpakaian dengan masalah pakaian, boleh saja mengikuti misalkan pakai gamis itu silakan, pakai naon itu sorban itu silakan. Tapi bukan itu hanya simbol-simbol saja. Ketika misalkan yang mengaku bahwa yang paling muslim, paling Islam, paling hebat itu adalah yang seperti itu, tidak ya, bukan itu. Tapi bagaimana perilaku kita, akhlak kita, ucapan kita, tindakan kita, ibadah kita mengikuti sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, seperti itu. Baik. Nah, berbicara tentang sirah nabawiyah atau ini padanannya adalah sejarah. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang sejarah, terus biasanya kalau untuk Rasulullah SAW lebih khusus sirah nabawiyah bahasanya, bukan sejarah, tapi ada juga yang buku-buku yang menyebutkan kelengkapan tarikh Rasulullah SAW, menyebutnya tarikh. Ada yang juga mengatakan sejarah, tapi lebih umumnya, dan pada umumnya kitab-kitab itu ketika berbicara tentang perjalanan hidup Rasulullah SAW, ada kalimatnya adalah sirah nabawiyah atau fiqhus sirah, seperti itu. Nah, seperti pohon ya. Jadi kenapa disebut sejarah? Itu dari kata syajaratun, syajarah pohon. Nah, ada juga yang disebut dengan tarikh. Nah, tapi di Indonesia sebutan tarikh itu biasanya berkaitan dengan penanggalan. Gitu ya. Jadi seseorang lahir kapan, gitu, kejadiannya apa dan sebagainya itu tarikh di Indonesia. Nah, bicara definisi sejarah, ya, ini Ibnu Khaldun. Beliau seorang ahli sosiologi, seorang ahli sejarah. Nah, dalam kitabnya Muqaddimah, nah, eta kakar Muqaddimahnya kita berasa kieu kandalna gitu. Nah, dan memang tidak ada Muqaddimah, tapi tidak ada yang lainnya karena Muqaddimah kan hiji-hijina kitabnya. Tapi sebenarnya beliau menulis banyak kitab, tapi ketika berbicara tentang sejarah manusia, berbicara tentang sosiologi, berbicara tentang apapun gitu ya. Nah, peradaban, nah itu adalah di kitab Muqaddimah. Dan ini syarat atau ciri sejarah. Jadi kalau tidak terpenuhi yang 4 ini berarti bukan sejarah. Jadi peristiwanya ada ya, dan bisa ditelusuri. Ada yang menceritakannya, ada yang menulisnya, ada juga misalnya bukti-bukti peninggalannya. Kemudian tempatnya ada. Seperti Rasulullah SAW lahir di Mekah, ada tempatnya, bahkan sampai sekarang rumah Rasulullah SAW dilahirkan itu ada, tapi sekarang sudah dirubah jadi perpustakaan. Nah, kemudian misalnya ketika Rasulullah itu hijrah, dalam perjalanannya beliau sembunyi di Gua Sur, maka Gua Sur itu masih ada. Nah, bisa nanti berkunjung bagi jamaah yang Allah berikan kesempatan untuk ziarah ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, biasanya ada paket untuk mengunjungi peninggalan Rasulullah SAW. Ketika berbicara tentang perang Uhud,
maka tempat Uhud itu ada. Dan semua tempat-tempat yang disebutkan di dalam sejarah itu harus ada dan pasti ada. Kalau tidak ada tempatnya berarti dongeng. Kemudian juga waktu kejadiannya juga bisa ditelusuri. Misalnya ketika Rasulullah SAW bertahanus menyendiri, bertafakkur, kontemplasi di Gua Hiro, ya. Nah kemudian datanglah malaikat Jibril. Nah menurut para ahli sejarah disebutkan tanggal 17 Ramadan, tapi ditelusuri oleh Syekh Al-Mubarakfuri, ternyata kejadiannya bukan 17 Ramadan, tapi tanggal 24 Ramadan. Kenapa ada perbedaan? Nah, karena kalau misalkan yang para ulama itu, para sejarah itu berdasarkan cerita atau kisah-kisah pengakuan dari para sahabat, ya, nah, dan mereka biasanya atau jarang yang misalkan kira-kira tanggalnya sabarahannya misalkan sesuaikan antara tanggal hijriyahnya, kemudian tanggal miladiahnya dan sebagainya. Ya. Nah, hanya kemudian ada perbedaan. Tapi Syekh Al-Mubarakfuri beliau meneliti dan ternyata dari pengakuan para ahli sejarah, para sahabat ditelusuri dan kemudian kira-kira tanggal sakit itu kejadiannya kapan? Dan akhirnya ternyata sampai pada satu kesimpulan. Ya. Tapi walaupun ada perbedaan pendapat itu biasa. Ya. Misalkan antara 17 Ramadan dengan 24 Ramadan itu tidak masalah. Tapi yang jelas pada bulan Ramadan dan ada kejadiannya. Ada pelaku sejarahnya, objeknya, ada subjeknya yaitu Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau tidak seperti ini maka itu hanya sekedar dongeng saja. Jadi di dalam Sirah Nabawiyah tidak disebutkan di negara antah berantah kejadiannya begini-begini, misalkan terjadi si fulan dengan si fulan seperti itu. Tapi ada pelakunya, ada tempatnya dan sebagainya. Contohnya misalnya ketika seseorang menulis sejarah seorang tokoh, nah itu biasanya diagung-agungkan untuk menghormati tokoh yang jadikan idolanya yang ditulis dalam sejarah itu, sehingga kemudian ada penulisan-penulisan yang kadang-kadang ya ditambah-tambah diembohan untuk meyakinkan bahwa dia adalah seorang tokoh yang hebat, tokoh yang luar biasa. Contohnya dalam kelahiran Rasulullah SAW pun ditambahan. Di dalam kitab Berjanji disebutkan hadara ummah kalimat ada yang hafal lupa lagi. Pada saat malam kelahiran Rasulullah SAW itu hadir Aisyah, Asyah dan Maryam. Ya. Secara akal bisa nggak dok? Asyah dan Maryam yang hidupnya ribuan tahun sebelum Rasulullah SAW, kalau Maryam hidupnya berarti kira-kira 600 tahun sebelum Rasulullah lahir. Atau 571 ya sekitar 500-an, antara 500-600-an Maryam. Asyah istri Fir'aun ribuan tahun sebelumnya hadir ketika Rasulullah SAW dilahirkan, dikatakan sebagai bidannya katanya. Dan ternyata ditelusuri dari pengakuan para orang-orang yang hadir pada saat itu, tidak ada satupun yang menceritakan kehadiran kedua orang ini. Nah, jadi kalau ini diyakini sebagai suatu kebenaran, berarti kelahiran Nabi Muhammad jatuhnya kepada dongeng. Berarti bukan sesuatu yang pasti terjadi. Ya. Kan bisa saja Allah Maha berkehendak betul, tetapi masalahnya itu tidak bisa ditelusuri. Ya, tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, sehingga ditambah-tambah seperti itu. Maka Syekh Ja'far Al-Barjanji menulis seperti itu, kadang-kadang beliau itu tidak mengambil referensinya dari mana. Biasanya setiap buku sejarah Nabi, Sirah Nabawiyah, pasti di situ ada catatan kakinya, ada maroji'nya, ada referensinya dari mana mereka mengambil kisah itu. Ya. Ada hadisnya, ada keterangannya semuanya. Sementara Al-Barjanji ketika menuliskan Maulid Nabawi gitu, Maulid Nabi Al-Barjanji itu tidak ada referensinya. Tidak disebutkan dari mana sumbernya. Nah, jadi seperti itu. Ini untuk penegasan ya, bahwa apa yang terjadi pada Rasulullah SAW itu benar-benar kejadian, benar-benar fakta sejarah. Nah kita waktu sedikit sebentar lagi ya. Ini baru kita mau masuk kepada kisahnya.
Jadi karena sekarang ini masih suasana Isra Mi'raj walaupun sudah bulan Sya'ban ya. Nah, jadi kajian sirah nabawiyah kita tidak berurutan dari mulai kelahiran Rasulullah, tapi per tema saja. Ya. Jadi sekarang ini temanya masih tentang Isra Mi'raj, maka kita akan sedikit mengkaji tentang peristiwa Isra Mi'raj. Dan kemudian dari kisah itu, ibrah atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Ini kita percepat saja karena waktunya sudah ini timernya mumpung timer belum ngasih tahu ya. Ya. Baik. Jadi ada yang melatar belakangi terjadinya Isra Mi'raj. Yang pertama ini ada kejadian Amul Huzn. Amul Huzn itu adalah daun duka cita ketika banyak kejadian yang menyebabkan Rasulullah SAW berduka. Sanes bahasa Sunda duka namanya. Ya, bersedih. Nah, ini berkaitan dengan Khadijah dan juga Abu Talib. Ada pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan Khadijah wafat terlebih dahulu, baru kemudian Abu Talib. Nah, tapi yang jelas bahwa meninggalnya, wafatnya pada tahun yang sama. Bahkan sebelum kejadian Amul Huzni, nah itu ada boikot terhadap umat Islam dan juga Bani Hashim oleh orang-orang Quraisy selama 3 tahun. Diboikot, mereka tidak boleh berdagang, tidak boleh menikahkan, tidak boleh berinteraksi dengan umat Islam. Mereka diasingkan di sebuah lembah, atau ngebayangkan lembah Nasiga di Urang, betulnya banyak pohon-pohonan, banyak makanan, banyak air segala macam. Itu kering. Yang ada hanya ya rumput-rumputan saja. Dan itu mereka tidak boleh berdagang, kebayang kelaparan selama 3 tahun. Mereka survival. Nah, yang menyebabkan Abu Talib ketika Abu Talib wafat, meninggal, Rasulullah itu berduka, itu bukan soal meninggalnya. Tapi Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak masuk Islam. Itu yang menyebabkan Rasul sangat bersedih. Walaupun ada yang berpendapat katanya Abu Talib meninggal masuk Islam. Tetapi dibantah, dan bantahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam surat At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu. Tidak layak, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman. Mereka berdoa memintakan ampunan kepada orang-orang musyrik. Para ahli tafsir mereka sepakat bahwa ayat ini diturunkan berdasarkan peristiwa ketika Abu Talib meninggal, Rasulullah SAW mendoakan Abu Talib. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mendoakan orang-orang musyrik, orang-orang kafir dan muslim, itu ketika mereka masih hidup. Kita doakan supaya mereka mendapatkan hidayah. Nah, tapi kalau sudah meninggal ya sudah selesai. Baik. Ketika kedua tokoh ini, yaitu Khadijah dengan Abu Talib meninggal, intensitas penindasan orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah SAW semakin meningkat. Bahkan sampai pada ancaman pembunuhan. Nah, ini budayanya orang Arab. Ketika ada seseorang, ya, misalkan adalah Nabi Muhammad, dilindungi oleh Abu Talib. Sekalipun Abu Talib itu orang tua, aki-aki, ya. Kemudian dia adalah orang yang sangat miskin, anaknya banyak. Tapi ternyata kemudian kalau Rasulullah dilindungi oleh Abu Talib, maka tidak ada yang berani bahkan membunuh Rasulullah. Jadi kalau ada seseorang yang datang pada suatu kabilah, minta perlindungan, minta suaka politik, namun ayat nama, dan kemudian dilindungi oleh tokoh ini, maka siapapun tidak ada yang berani untuk mengganggu orang yang dilindungi ini. Termasuk dalam hal ini adalah Rasulullah SAW. Nah, tapi begitu pelindung Nabi Muhammad meninggal, maka mereka sudah berani untuk melakukan tindakan yang lebih keras lagi, bahkan berniat untuk membunuh Nabi Muhammad. Maka kemudian peristiwa Amul Huzni ini, itulah hikmahnya kenapa Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim. Kenapa Rasul akan menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Nah, Rasulullah dilahirkan yatim, usia 6 tahun, ketika dia sedang membutuhkan figur seorang ayah, seorang ibu, ya, bagaimana seorang anak itu kan ketergantungan pada orang tuanya sangat tinggi. Allah mewafatkan Abdullah ketika sebelum dilahirkan, kemudian mewafatkan ibundanya ketika usia 6 tahun. Dididik, dirawat oleh kakeknya.
Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pun wafat ketika Nabi Muhammad usianya 8 tahun. Dirawatlah oleh usia 8 tahun ya. Ya. Kemudian oleh Abu Thalib dan seterusnya. Nah, kemudian begitu peristiwa Amul Huzn ini, Rasul sudah dipersiapkan fisiknya, mentalnya, segala sesuatunya untuk menghadapi hal semacam ini, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dibuatlah beliau dalam keadaan yatim piatu. Itu diantaranya. Nah, berikutnya bukan hanya sekedar pengusiran. Rasulullah ketika sudah ditolak oleh penduduk Mekah, beliau dakwah ke Taif. Taif itu kota daerah pertanian, dataran tinggi, udara sejuk ya. Biasanya orang-orang pertanian, kultur petani itu adalah lemah lembut. Orang-orang Cianjur, orang Lembang yang suasana segar gitu, sejuk, itu biasanya seperti itu. Nah, itu di mana-mana sama. Jaraknya kira-kira 60 km dari kota Mekah sebelah tenggara. Nah, tapi ternyata ketika datang ke Taif bukannya disambut, tapi malah disambit. Ya, dibaledogan, dilempar sampai sekujur tubuh Rasulullah SAW dari kepala sampai kaki berdarah-darah. Diusir pula di Taif. Akhirnya kemudian Rasulullah curhat pada Allah Subhanahu wa taala, dan ini doa beliau ketika di Taif. Ya, beliau masuk ke kebun anggur milik orang Mekah, biasa penguasa, pejabat itu punya perkebunan di kawasan Puncak gitu ya, kawasan-kawasan segar seperti itu. Rasulullah mengadu curhatnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Mengadukan kelemahannya, ketidaksanggupannya untuk menghadapi dengan manusia. Nah, ini kemudian Rasulullah makanya disebut dengan sebagai masukkan dalam ulul azmi, orang-orang yang memiliki kemauan, niat yang sangat luar biasa. Jadi apapun yang terjadi, tindasan apapun yang terjadi, intimidasi, bahkan penyiksaan, bahkan akan dibunuh pun, Rasulullah tegetas harupaten. Kabayang mun diangkat jadi nabi orang permata biru. Punungan pasti. Aing mah eureun we jadi nabi teh siga kieu mah digaji henteu gitu nya. Tapi Rasulullah tetap justru malah mengadukan penderitaannya, kelemahannya pada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah memberikan solusi. Ya, kita cepat saja. Ya, ini surat Al-Isra ayat 1 berbicara tentang kisah Isra Mi'raj. Nah, dalam peristiwanya ya ada banyak hadis yang menerangkan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Dan ketika Rasulullah SAW selesai Isra Mi'raj, itu Rasulullah berdiri di sebuah bukit dan kemudian memanggil orang-orang Quraisy. Beliau mengisahkan pengalaman beliau dengan harapan ketika diperlihatkan mukjizat mereka akan beriman, mereka akan menerima. Tapi ternyata kemudian apa yang terjadi? Ya, didustakan, bahkan dianggap sebagai eta beuki gelo wae cenah ngaku-ngaku geus nepi ka Palestina, jaraknya hampir 2000 km ya. Nah, kemudian sampai ke Jaziratul Muntaha dan sebagainya. Nah, jadi semakin mereka itu orang-orang Quraisy yang tadinya memang benci semakin membenci, bahkan tuduhan-tuduhannya semakin berat. Nah, dan kemudian bagi orang-orang yang beriman seperti misalkan Abu Bakar gitu ya. Nah, ini ada dua kondisi yang sangat luar biasa ya, berbeda, bertolak belakang. Nah, Abu Bakar ketika mendengar kisah tentang Isra Mi'raj, beliau bertanya, apakah Rasulullah mengatakan begitu? Benar. Kalau gitu saya percaya. Saya yakin bahwa Rasulullah memang mengalami hal seperti itu. Bahkan lebih dari itu pun saya percaya. Dan kemudian Abu Bakar ketemu Rasulullah SAW, dan ternyata ketika itu Rasulullah sedang berbicara di depan orang-orang Quraisy. Ya Rasulullah, saya bukannya ragu-ragu, bukannya tidak percaya, tapi untuk meyakinkan diri saya dan juga untuk meyakinkan yang lainnya, coba tolong tunjukkan bagaimana ciri-ciri Masjidil Aqsa yang telah engkau berkunjung ke sana. Padahal hari itu malam hari, taya listrik poeknya teka tinggalin naon. Kumaha bade nggambarkeunana sok. Wah, Masjidil Aqsa teh jandelana aya ieu aya AC aya itu tidak bisa digambar. Kenapa? Karena poek. Dan itu juga hanya runtuhannya. Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian oleh Allah Subhanahu diberikan gambaran, dan Rasulullah bisa melihat
bahwa Masjidil Aqsa itu kondisinya begini-begini, maka diceritakanlah kepada Abu Bakar dan kepada orang Quraisy. Yang dilihat oleh Rasulullah SAW pada saat itu ditampakkan oleh Allah, ciri-ciri Masjidil Aqsa diceritakan begini-begini, semuanya detail. Dan Abu Bakar pernah ke Masjidil Aqsa. Rasulullah, Anda benar, sadaqta. Nah, maka dari situlah Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan apapun yang dari Rasulullah, dari Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Baik, nah sedikit lagi kita langsung pada ibrahnya ya. Baik, Isra Mi'raj adalah mukjizat. Mukjizat itu biasa dan itu selalu Allah berikan pada para nabi beliau, para nabinya, para rasulnya, untuk bukti keagungan, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mukjizat ini tidak dipelajari. Sehingga Nabi Allah Musa alaihissalam itu tongkatnya bisa membelah laut, itu latihan lah. Jibril tengah latih Musa kayak tadi orang latihan lah membelah laut. Nanti ketika dikejar oleh Firaun, nah nanti kamu akan berjalan lewat sini, ayo latihan lah. Tidak seperti itu. Ujuk-ujuk saja begitu. Nah, atau misalnya ketika dalam perang Khandaq itu sangat panas itu ya. Mereka harus menggali parit, kekeringan, susah air mereka untuk minum pun susah, apalagi untuk berwudu. Tapi di situ kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Rasulullah SAW, memancarkan air dari jari-jari Rasulullah SAW. Apakah itu pakai latihan lah, kayak tim suksesnya gitu, tim kreatifnya, segala macam, masang selang segala macam, tidak ada. Begitu saja Allah berikan. Begitu juga karomah yang Allah berikan pada para wali beliau, para wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalipun bahwa Rasulullah SAW adalah benar manusia biasa, ya. Qul innama ana basyarum mislukum, dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kalian. Basyar kalimatnya. Jadi ada insan, ada anas, ada bicara tentang manusia itu ya, ada banyak ya. Ada ins, al-ins. Nah, disebutnya basyar. Basyar itu manusia biasa sehingga orang. Kalau lapar harus makan, ada tidur, ada segala macam, terus juga menikah, itu basyar. Nah, ketika Rasulullah SAW curhat pada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah memberikan hiburan kepada Rasulullah SAW berupa Isra Mi'raj. Nah, kalau seseorang mengidolakan tokoh ya, tokohnya misalkan apakah artis atau pemain sepak bola dan segala macamnya, begitu ketemu ya, berhadapan-hadapan, wah lupa semuanya, hutang, lupa kasusah, lupa itu ya, tagihan segala macam. Kenapa? Saking luar biasanya menikmatnya, hebatnya ketemu dengan tokoh idola. Kamu mau disebutkan di panggung misalkan. Nah, misalkan panggung kontes itu ya, menyebutkan nama seseorang, wah eta si anu disebutkan namanya luar biasa. Jadi udah lupa semuanya, walaupun bayar tiketnya mahal oke, itu ringan saja. Nah, ketika Rasulullah SAW dipanggil oleh Subhanahu wa taala, ketemu langsung berhadapan-hadapan, walaupun ada hijab ya, ada hijab, tidak langsung Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan wajahnya secara asli pada Rasulullah. Ada hijab, berlapis-lapis hijab yang menutup. Kenapa? Tidak ada makhluk yang sanggup melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibuktikan ketika Nabi Allah Musa alaihissalam berdoa meminta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bukannya saya ragu-ragu, bukannya saya sanksi dan sebagainya keberadaan Anda, keberadaan Engkau gitu ya. Tunjukkanlah, saya pengen ngelihat. Ya Musa, kamu tidak akan sanggup. Lihatlah gunung itu. Ada sebuah gunung batu, itu jutaan tahun saya didinya. Gunung batu itu, sanes di Lembang ya. Nah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan hijabnya dan itu tidak dibuka seluruhnya. Maka gunung itu hancur. Nah, gunung yang terbuat dari batu saja seperti itu, apalagi manusia terbuat dari daging, darah, tulang dan sebagainya, tidak akan sanggup. Seperti itu. Tapi nanti insya Allah kita akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga Jannatul Naim. Dalam surat Yunus ayat 26. Di situ kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada orang-orang ahli surga ditambah waziyadah, dan ziyadahnya para ahli mufassir mengatakan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Araf dan juga umat Islam seluruhnya masuk surga dan bisa melihat wajah Rasulullah SAW. Kita percepat saja.
Allah memberikan ujian itu pasti sesuai dengan kadar kemampuan seseorang. Sebagaimana juga Allah memberikan kewajiban bahwa pasti yang diberikan kewajiban ini pasti bisa mengerjakannya. Seperti contohnya ibadah sholat. Allah perintahkan sholat, pasti sholat bisa dilakukan. Walaupun mungkin bagi sebagian orang terasa berat. Ya. Ista'inu wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun. Bahwa sungguhnya sholat itu tuh terasa berat. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Makanya banyak orang-orang yang untuk bangun subuh saja susah. Tapi kalau begadang nonton bola jam sabarogen dilakukan. Kenapa? Subuh berat. Nah, banyak orang-orang atlet ngangkat barbel ratusan kilogram gitu ya, kuat. Tapi mengangkat takbir Allah Akbar hese dan berat kan Rasul untuk salat itu. Nah, kita biasa munahad biasa jogging, bahkan futsal, ngagoes segala macam gitu. Kuat kita. Tapi untuk melangkah kaki ke masjid berat. Nah, seperti itu. Maka di ayat lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang yang beriman, yang dipanggil orang beriman dulu. Kemudian ista'inu bis-sabri wassalah. Maka minta tolonglah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Beda ya. Yang tadi wa innaha lakabiratun. Nah, yang berikutnya innallaha ma'as-sabirin. Seperti itu. Baik. Nah, Allah sudah menyiapkan solusi setiap permasalahan. Inna ma'al usri yusra. Bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah, bukan ba'dal usri, tapi ma'al usri. Bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, jadi ulah kita sarupatan, ulah putus asa. Apapun, kesulitan apapun, insya Allah Allah akan berikan solusinya. Hanya saja kemudian apakah kita mau mendekat pada Allah ataukah tidak. Nah, sholat buat kita itu adalah mi'raj kita pada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala secara langsung pada hadapan. Maka jadikanlah seolah-olah bahwa perintah sholat itu adalah khusus untuk diri kita supaya naon? Kita semangat. Nah, ibadah-ibadah yang lainnya itu perintahnya dititipkan melalui malaikat Jibril. Tapi sholat Allah berikan langsung. Dititipkan langsung, dipanggil langsung diberikan perintahnya. Berarti sholat ini sangat utama, ya, sangat penting. Maka jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Karena ketika kita sholat, maka kita itu berhadapan-hadapan dengan Allah dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala ketika ketika Isra Miraj kepada Rasulullah SAW, ada yang tahu? Ada yang tahu ucapan Allah kepada Rasulullah? Sok nu wantun ngacung kenging hadiah Quran. Nah, terus ibu nu dipangker insyaallah kenging Al-Quran. Di aos punya. Nah, namanya lagi Al-Quran, jadi bacaan harus dibaca. Nah, baik seperti itu. Ini karena sudah ada timer sudah jam 6 lagi selesai lah. Baik, ini hanya gambaran singkat saja tentang Isra Miraj dan juga sebenarnya ada lebih banyak dari 8 yang saya tuliskan di sini tentang ibrah tentang Isra Miraj. Ya. Hanya saja karena keterbatasan waktu. Nanti insya Allah dalam kesempatan kita akan mengkaji sirah nabawiyah berkaitan dengan kisah yang lainnya dan kemudian kita pelajari ibrah atau pelajaran yang terjadi dari setiap kisah tersebut dan mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan, bisa mengamalkan apa yang Rasulullah SAW contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana misalnya ketika kita bangun tidur, kita mulai dengan hal-hal yang kecil saja dulu. Nggak usah yang bicara tentang syariat Islam tuh, jangan bicara tentang negara, bicara tentang segala macamnya, tentang hukum, tentang kehidupan sehari-hari kita. Dari mulai bangun tidur kita baca doa, masuk kamar mandi kita baca doa, keluarnya baca doa, masuk masjid baca doa, dan semua aktivitas kita baca doa. Di sana ada kaca gitu ya, cermin, kita ngaca, kita pun baca doa. Sik ainu apal doa baca doa bercermin. Jadi iya kanggo saya anu awalna seueuran gitu. Mangga panitia anu menentukan TKM. Mangga ayat 2 Quran eta sebagai hadiah aku lu qaulun hapunten bilih ieu waktosna lami teuing dan kemudian ada beberapa hal yang mungkin ada kesalahan-kesalahan atau kekeliruan pribadi dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan ini kita bisa memahami
tentang sirah nabawiyah dan juga bisa mengimplementasikan, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira pada Bapak Haji Abdul Qadir yang telah menyampaikan tentang fiqh sirah nabawiyah. Mungkin saya kasih kesempatan satu pertanyaan untuk diberikan satu door prize Al-Quran. Tadi satu Al-Quran sudah sama Umi Liris ya, dijawab tentang Allah memberikan apa? Ucapan salam, Selamat tahiyah. Rasulullah ketika melakukan Isra. Satu pertanyaan aja untuk mempersingkat. Silakan Bapak. Waalaikumsalam. Tadi kan sudah kita disampaikan Pak ya, ciri-ciri sejarah itu kan ada 4. Nah, saya cuma penasaran aja Pak, yang dalam Al-Quran itu kan ada kisah Zulkarnain. Nah, peristiwanya disampaikan di Al-Quran. Pelakunya, subjeknya ada, tapi tempat dan satu lagi tadi apa ya? Waktu dan pelaku. Tempat dan waktunya itu kan sampai sekarang belum jelas. Nah, itu yang dilakukan Zulkarnain, kisah Zulkarnain itu apakah termasuk sejarah atau dongeng? ya. Singkat saja Ustaz. Hatur nuhun, luar biasa ini pertanyaannya. Setiap kisah yang disampaikan di dalam Al-Quran dan juga hadis itu pasti terjadi, itu sejarah ya. Nah, orang-orang Barat mengatakannya Zulkarnain itu namanya teh astagfirullahaladzim. Jadi kan kalau dalam bahasa kita bahasa Iskandar itu, Iskandar Zulkarnain. Nah, sebutkan bahwa Zulkarnain karena katanya memiliki 2 tanduk, maksudnya topi perangnya itu bertanduk gitu, ada 2 Zulkarnain. Nah, jadi lain benar-benar tandukan. Kisah Zulkarnain insya Allah benar terjadi, sebagaimana juga kisah Khidir, ya. Kisah Khidir yang kisahkan di dalam surat Al-Kahfi itu. Tapi kemudian itu secara akal gitu ya, secara rasional Khidir susah dibuktikan. Tetapi itu terjadi. Cuma saja para ahli sejarah belum bisa menemukan kisah itu. Jadi ketika yang ada di dalam Al-Quran dikisahkan dalam Al-Quran itu pasti terjadi, hanya saja para ahli sejarah belum bisa meneliti secara detail dan kemudian menemukan bukti-bukti konkret dari peninggalan-peninggalan zaman dahulu itu. Nah, tapi ketika itu belum bisa dibuktikan, bukan berarti bahwa itu tidak terjadi. Hanya saja ilmu pengetahuan kita masih terbatas. Ya. Ilmunya masih terbatas, sarananya masih terbatas, sehingga belum bisa membuktikan itu. Seperti misalnya tentang Nabi Nuh alaihissalam, misalkan perahunya. Dan ternyata itu setelah melalui citra satelit dan berbagai macam ilmu pengetahuan yang mendukung, ternyata diketemukan perahu beliau. Perahu Nabi Nuh itu diketemukan jejak-jejaknya ada. Gitu, bahwa menurut berdasarkan apa namanya? Pokoknya ilmu pengetahuan lah, lupa lagi tadi itu. Tentang kandungan karbonnya, tentang ini, tentang segala macamnya, itu bisa dibuktikan usianya sekian ribu tahun. Nah, tentang Zulkarnain juga bisa. Tempatnya itu karena bahwa Zulkarnain itu dia bukan orang Timur Tengah, bukan orang Arab, tetapi beliau adalah orang Eropa, ya, Makedonia. Nah, jadi negara Makedonia itu wilayah Eropa. Nah, kemudian wilayahnya sangat luas. Beliau itu berkelana dan setiap mengunjungi wilayah-wilayah yang didatangi itu menaklukkan wilayah tersebut. Tapi beda kisahnya yang disampaikan oleh orang Barat. Orang Barat menyebut tentang Zulkarnain itu bahwa ketika memasuki satu kawasan membakar habis. Ya, ketika menguasai masuk ke satu kampung, satu negara untuk menguasainya, kemudian hancurkan. Tidak seperti itu. Justru yang disebutkan dalam Al-Quran, Zulkarnain itu bagaimana seorang kaum atau satu kaum mereka ada ketakutan ketemu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ya, penguasa yang sangat zalim, sangat kuat dan tidak ada yang sanggup untuk menghadapi Ya'juj Ma'juj. Maka kemudian dimintakanlah supaya Zulkarnain membuatkan benteng gitu ya. Nah, dan ternyata kemudian Zulkarnain meminta sok tumpukan besi-besi isinya untuk jadikan benteng, dan kemudian disemprotkanlah
api yang memanaskan itu benting sehingga cair dan akhirnya menjadi satu kesatuan yang kokoh dan tidak bisa ditembus. Nah, bisa jadi tembok itu masih ada, hanya saja belum bisa diketemukan dan satelit belum bisa memantau keberadaan benteng tadi. Gitu ya. Dan kisahnya juga misalkan negara-negara yang disebutkan dalam Al-Quran hanya secara garis besar saja, yaitu dari ke timur ke arah masyrik, ya, arah matahari terbit. Nah, konon katanya itu sampai wilayah berbatasan dengan Cina, dan kemudian sampai ke baratnya itu wilayah sampai ke Maghrib Maroko ya, makanya barat. Nah, dan kemudian sebagian wilayah Asia dan juga Eropa, ya Eropa sampai ke Portugal. Hanya saja memang peninggalan beliau ini belum diketemukan, karena biasanya misalkan ada reruntuhan bangunan. Ketika misalkan ada suatu kerajaan yang berdiri, mereka ingin membangun monumennya, membangun istana, membangun apapun, mengambil dari material-material reruntuhan tadi, dipindahkan ke sini, misalnya seperti itu, sehingga sulit untuk dicari keberadaannya. Tetapi itu insya Allah benar terjadi. Hanya saja teknologi manusia belum bisa membuktikan atau menemukan kebenaran kisah Dzulqarnain seperti itu. Dan ada banyak sekali kisah-kisah dalam Al-Quran belum bisa dibuktikan secara ilmu teknologi ya, oleh manusia, tetapi bukan berarti bahwa itu dongeng, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ya, atau juga dalam surat yang lainnya bahwa mereka itu ya surat Yusuf ya, bukan dongeng-dongengan ya. Jadi bukan hanya cerita-cerita masa lalu, tapi benar-benar kejadian, insya Allah. Allah alam. Mudah-mudahan tidak puas dengan jawaban itu. Ya, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan tidak puas Bapak-bapak ya. Mungkin ini hanya mukadimah dulu, nanti selanjutnya serinya berlanjut Pak. Jadi ada seri-seri berikutnya. Jadi nanti Ustaz ini akan membahas tentang sirah, terus kemarin Pak Ustaz Yusuf membahas kitab Bulughul Maram. Mungkin karena waktu telah siang, kita cukupkan dulu sampai ini. Mungkin nanti pekan berikutnya kita bahas lagi dengan tema-tema yang beragam dari ustadz-ustadz yang akan kami undang. Untuk menutup dari Ustadz Haji Abdul Qadir untuk membacakan doa, kami persilakan. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatuh. Al-Fatihah.